Keputusan PSSI untuk meliburkan Liga Indonesia saat Piala Asia U23 itu bagus, saudara-saudara. Bagus. Tetapi, masalah kita itu bukan pada di situ, bukan. Tetapi kita tidak akan bisa menggunakan pemain abroad. Tidak akan bisa menggunakan pemain keturunan. Nah, klub luar negeri itulah yang seharusnya dilobi. Kalau menggunakan pemain lokal, saudara-saudara, pemain Liga Indonesia nggak yakin mereka bisa bersaing di level Asia. Nggak yakin, saudara-saudara, di level Asia. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita obrolin, kita omongin, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas persiapan tim nasional Indonesia U23 yang akan menghadapi Piala Asia U23. Keputusan terbaru dari PSSI adalah meliburkan Liga Indonesia ketika Piala Asia U23 digelar supaya para pemain bisa berkonsentrasi penuh ke turnamen, supaya klub Indonesia bersedia melepas pemain kita. Pemain yang dibutuhkan Sintayong. Masalahnya, saudara-saudara, ya, kebutuhan kita itu bukan libur liga itu, tetapi adalah menggunakan pemain-pemain abroad, menggunakan pemain-pemain keturunan, saudara-saudara. Itu masalahnya, bukan dengan libur liga kemudian klub harus melepas pemain, itu bukan. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan 100% pemain lokal dari Liga Indonesia, saya kok nggak yakin. Nggak yakin pemain-pemain Liga Indonesia itu mampu bersaing di level Asia. Kalau untuk SEA Games, untuk piala level ASEAN mungkin oke lah. Tetapi kalau untuk level Asia kok saya nggak yakin, saudara-saudara. Nggak yakin, betul, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin, akan kita cangkeman di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, setelah kontroversi jersey Erspo. Bukan. Kita nggak akan membahas itu, saudara-saudara. Nggak akan bahas itu, nggak penting sekali. Setelah menjalani kualifikasi Piala Dunia maksud saya, saudara-saudara. Setelah kualifikasi Piala Dunia yang cukup sukses mengalahkan Vietnam 2 kali, Sintayong sekarang mendapatkan tugas baru. Tugas yang lebih berat lagi, saudara-saudara. Lebih berat untuk menghadapi Piala Asia U23. Piala AFC U23 di Qatar. Tanggal 15 sampai tanggal 3 Mei 2024. Kenapa saya harus mengatakan ini berat, saudara-saudara? Karena kemungkinan besar, kemungkinan terbesar 99% itu pemain-pemain abroad kita. Rafael Strijk, Justin Hapner, Ivar Jenner, Nathan Choaon, mungkin juga Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, itu kemungkinan terbesarnya tidak akan bisa tampil karena itu bukan berada dalam kalender FIFA. Bukan pula diselenggarakan oleh FIFA walaupun menyediakan tiket untuk Olimpiade. Karena Olimpiade juga bukan agenda FIFA, bukan di bawah naungan FIFA walaupun penyelenggaraannya dilakukan oleh AFC. Itu masalahnya di situ. Dan untuk memberi kesempatan Sintayong mengumpulkan skuad terbaik, saudara-saudara, skuad terbaik dari yang bisa dikumpulkan. Kira-kira begitulah bahasanya. PSSI memutuskan untuk meliburkan Liga Indonesia selama Piala Asia 2023
U23 saudara-saudara, libur lah pokoknya itu selama ya kalau Indonesia bisa sampai di fase grup ya libur sampai fase grup. Kalau Indonesia bisa sampai ke final ya libur sampai ke final. Kenapa? Karena PSSI ingin supaya para pemain itu fokus dan klub juga bersedia melepas pemain tanpa ada keributan. Tanpa ada kegaduhan, tanpa ada perdebatan lagi, tanpa ada sanksi yang harus dijatuhkan PSSI kepada klub maupun kepada pelatih-pelatih klub. Ah, itu saudara-saudara, walaupun sebenarnya Liga Indonesia itu juga sudah di fase-fase akhir lah, wong juara regular season itu juga sudah tahu kan, Borneo FC tinggal Championship Series. Ah, itu kan yang paling penting di situ. Liburnya Liga Indonesia, saudara-saudara, otomatis Sintayong bisa menggunakan pemain terbaik dari yang bisa dia kumpulkan. Saya bilang yang terbaik dari yang bisa dia kumpulkan ya, bukan yang terbaik dari yang terbaik, bukan. Kalau yang terbaik dari yang terbaik itu berarti pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad, pemain-pemain diaspora kita itu bisa bermain semua. Bahkan mungkin saja Cirus Margono bisa main juga di situ. Martin Paes usianya sudah lanjut, sudah nggak mungkin. Itu saudara-saudara. Kalau terbaik ya itu bisa pemain Ivar Jenner, Rafael Strijk, Elkan Bagot, saya lupa tadi, Nathan Choaon, kemudian Justin Hapner, Marcelo Fede, itu bisa digunakan. Pratama Arhan, tetapi kemungkinan itu susah karena saya nggak yakin klub dari luar itu akan mengizinkan pemain itu bergabung, kecuali Indonesia punya level lobby yang bagus. Bisa melobi dengan sangat bagus, bisa membujuk klub itu bisa dengan, tapi kemungkinan besar susah. Kesempatan mereka itu tampil hanya 99%, hanya 0,01%, sudah. Jadi 99% kemungkinan nggak akan bisa gabung. Nah, itu akibatnya Sintayong hanya bisa menggunakan pemain-pemain lokal yang seperti yang saya bilang, the best from the stock. Yang terbaik dari yang ada itu loh. Stoknya memang terbatas dari hanya pemain lokal yang kemungkinan besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa pemain-pemain lokal itu bersaing di level Asia? Apakah bisa kualitas Liga Indonesia, pemain-pemain dari Liga Indonesia, kompetisi didikan Liga Indonesia yang kita sendiri tahulah Liga Indonesia didikannya seperti apa, itu bisa bersaing di level Asia, saudara-saudara? Apakah itu mungkin? Nah, ya mungkin saja. Tapi apakah itu bisa? Apakah mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain Qatar yang mayoritas itu jebolan Aspir Academy? Atau pemain-pemain dari Australia yang posturnya 2 meter semua? Usia 23, 21 aja 2 meter. Apakah mereka bisa bersaing dengan Jordania yang pemainnya juga bagus-bagus secara fisik? Posturnya kekar-kekar, cepat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama yang harus dijawab, saudara-saudara. Dari daftar 27 pemain tim nasional U23 yang sudah diumumkan oleh Sintayong untuk pemusatan latihan di Dubai, saudara-saudara. Pemusatan latihan di Dubai, memang ada pemain-pemain abroad. Pemain-pemain keturunan itu tetap dimasukkan. Justin Hapner, Rafael Strijk, kemudian Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, kemudian siapa lagi tuh? Pratama Arhan itu juga ada di situ, saudara-saudara. Ada semua. Tetapi kan masalahnya itu belum tentu bisa dipakai, saudara-saudara. Jadi sementara pemain-pemain lokal yang dipakai ya seperti selama ini yang sudah kita tahulah. Di situ ada Dava Fasya, ada Alfeandra Dewangga, ada Doni Tripamukas, ada Haikal Al-Hafiz, Rizky Ridho, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Jaki Asraf, Ilham Rio, kemudian ada Witan Sulaiman, James Kelly Stroyer, siapa lagi, Fajar Fatur Rohman. Nah, kayak begitulah. Total 27 pemain, saudara-saudara. Total 27 pemain, dan Sintayong akan terbang dulu ke Dubai untuk Emirat Arab untuk melakukan pemusatan latihan. Nah, dan saya sih merasa ya susah pemain-pemain itu. Tetap saja saya merasa susah pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad itu akan bergabung. Jadi ya mau tidak mau Sintayong pasti akan menggunakan pemain-pemain lokal ini. Pemain-pemain lokal ini untuk bersaing menghadapi Australia, menghadapi Qatar, menghadapi Jordan. Dan saya sih berharap Australia, Qatar maupun Jordania, khususnya Australia ya, dia sama seperti Indonesia kesulitan memanggil pemain-pemain abroad dia, pemain-pemain yang berbasis di Eropa.
Nah, itu karena Australia kan ada banyak sekali saudara-saudara. Mayoritas pemainnya itu banyak yang di Eropa. Ada sih dari Brighton and Hove Albion, kemudian ada Borussia Mönchengladbach, ada Viking FK, temannya Sen Patinama. Ada dari Benfica, Waterloo, ada dari Volendam, Dordrecht. Banyaklah saudara-saudara. Sementara Qatar memang mayoritas pemain itu berasal dari klub dalam negeri, dari jebolan dari Aspire Academy. Begitu pula dari Jordania, saudara-saudara. Jadi itulah yang terjadi. Segala hormat saudara-saudara, dengan segala hormat ya, berbeda dengan Bung Towel yang selalu membanggakan produk Liga Indonesia. Saya terus terang tidak terlalu yakin saudara-saudara, tidak terlalu yakin ya. Bukan berarti tidak ada peluangnya, bukan berarti saya merendahkan, tidak. Saya hanya berdasarkan fakta, berdasarkan realitas, berdasarkan hal yang faktual yang terjadi selama ini yang kita amati bersama-sama lah. Itu sudah bukan rahasia lagi. Jadi begini, kalau menurut saya kalau kita hanya mengandalkan pemain dari Liga Indonesia itu levelnya terlalu jauh kalau kita berharap banyak di level Asia, Piala Asia U23. Apalagi ada target kita PSSI Erick Thohir itu menargetkan Indonesia lolos ke Olimpiade. Itu berarti Indonesia harus menjadi peringkat 1, 2, 3 atau 4. Semifinal kan, berarti semifinal. Kalau kita peringkat 4 nanti kita akan playoff melawan tim dari Afrika. Peringkat keempatnya Afrika itu sudah resmi itu si Guinea. Gini. Nah, itu klaim dari Afrika Barat lah kalau nggak salah. Itu. Jadi itu target kita, dan kalau kita harus melewati lolos ke semifinal saudara-saudara, berarti kan kita harus menyingkirkan Qatar terlebih dahulu di grup A. Jordania di grup A, Australia di grup A. Belum lagi kita akan bertemu dengan Jepang, dengan Korea, dengan Arab Saudi, dengan Irak, dengan Uzbekistan. Itu pertanyaannya. Kalau kita bertemu dengan tim-tim itu, apakah kita sanggup hanya bermaterikan pemain-pemain dari Liga Indonesia? Itu pertanyaan saya. Untuk level Asia Tenggara mungkin mengandalkan pemain-pemain dari Liga 1, oke lah, itu masih bisa bersaing lah, dan kita sudah membuktikannya waktu itu kan di SEA Games. Kita juga hanya mengandalkan pemain-pemain dari lokal, kecuali Pratama dan Marcelino kalau nggak salah, itu kita bisa. Tapi itu kan juga ada pemain dari abroad juga. Itu masalahnya. Kemudian di Piala AFF U22 kita juga sebagian besar pemain lokal. Kita nggak bisa bersaing. Itu artinya apa? Artinya ya kalau untuk level ASEAN saja kita walaupun bisa bersaing tetapi harus bekerja keras menggunakan pemain-pemain lokal itu. Apalagi di level Asia, di level yang jauh lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Itu permasalahannya di situ. Apalagi begini saudara-saudara, karena didikan pemain lokal kita, pemain Liga Indonesia ini kan berbeda dengan pemain-pemain abroad. Kalau sudah perhatikan kemarin pemain abroad seperti Tom Hai, Ragnar Oratmango, Nathan Choaon, Jay Itzes, itu kan baru berlatih 2-3 hari aja langsung dia bisa memberikan pengaruh yang signifikan. Kenapa? Karena intelijensia mereka bagus, kecerdasan mereka bagus. Mereka sejak kecil, sejak junior itu dididik untuk situasi seperti itu, untuk bergabung, beradaptasi secepatnya dengan tim baru. Itu yang dididik oleh pemain-pemain kelahiran Eropa, pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan. Sementara pemain-pemain lokal kita dari Liga Indonesia ini kan tidak. Mereka butuh waktu latihan bersama sebulan. Sementara turnamennya saja 2 minggu lagi. Ini sudah tanggal 1. Tanggal 1, tanggal 2. Sebentar tanggal 15 sudah pertandingan. Dan kita belum menjalani latihan yang intensif, baru memulai. Sementara negara lain kayak Australia, kayak Qatar, kayak Jordan yang di grup kita ini ya, itu mereka sudah ikut bahkan ikut turnamen di bulan Maret kemarin. Ya memang Indonesia itu tidak ada persiapan karena mayoritas pemain U23 itu juga pemain timnas senior saudara-saudara. Tetapi kan tidak semuanya bergabung dengan timnas senior. Ada pemain-pemain yang dari liga lokal itu yang tidak masuk ke timnas senior yang harus dilatih, harus dikumpulkan secepatnya supaya bisa menyatu.
yang menarik saudara-saudara, Australia dan Jordania sebelum tampil di Piala Asia U23 ini menghadapi Indonesia dan Qatar ini, mereka terlebih dahulu menjalani sebuah turnamen di Arab Saudi. Itu namanya WAFF U23 Championship ya, semacam Piala AFF U23-22 versi negara di Asia Barat, negara Teluk, negara Timur Tengah. Tetapi Australia ini diundang sebagai undangan. Ada Australia dan ada Mesir, kemudian ada lagi Korea Selatan, saudara-saudara. Itu mereka 3 tim itu diundang sebagai tim undangan karena ada banyak tim dari Asia Barat sendiri, tim dari Timur Tengah sendiri yang tidak bisa berpartisipasi karena tidak memiliki tim lah. Karena ini kan turnamen U23 kan. Jadi beda dengan turnamen di level senior. Dan cerdiknya saudara-saudara itu kalau nggak salah itu digelar tanggal bulan Maret, pertengahan akhir Maret. Dan hasilnya saudara-saudara, Jordania itu dia kalah dari Arab Saudi. Kemudian Australia itu dia menjadi juara di grup D setelah mengalahkan Irak. Jadi satu grup itu hanya ada 2 tim. Kemudian Australia lolos ke semifinal mengalahkan Mesir, kemudian lewat adu penalti saudara-saudara. Kemudian tampil di final melawan Korea Selatan. Dan melawan Korea Selatan itu mereka kalah adu penalti juga saudara-saudara. Itu Australia, Jordania, Korea Selatan, Arab Saudi dengan tim terbaik mereka. Tim terbaik yang berbasis dengan pemain-pemain dari Eropa. Karena pada waktu itu kalau nggak salah digelar bertepatan dengan kalender FIFA. Sama dengan FIFA Matchday di level senior. Jadi mereka bisa menggunakan pemain-pemain senior. Itu hasilnya seperti itu ketika mereka tampil menggunakan pemain-pemain senior, pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan yang berbasis di Eropa sudah. Piala AFC U23, Piala Asia U23 yang digelar tidak pada kalender FIFA. Masalah Australia juga sama seperti Indonesia, saudara-saudara. Mereka tetap memanggil pemain-pemain yang berbasis di Eropa. Pemain-pemain yang di liga-liga Eropa itu sama seperti Indonesia, sama seperti Sintayong. Tetapi kan masalahnya juga sama pula. Mereka juga belum tentu bisa menggunakan pemain-pemain itu. Nah, semoga saudara-saudara, semoga harapan saya ini ya, optimismenya, sisi optimistisnya saya adalah tanpa pemain-pemain abroadnya Australia, tanpa pemain-pemain keturunan Australia itu kualitas permainan mereka tidak sebagus ketika menggunakan pemain-pemain impor itu, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad itu. Itu harapan saya. Sama seperti Jordania juga sama seperti Qatar. Kalau Qatar kan bedanya memang mereka berbasisnya adalah kompetisi dalam negeri, dan kompetisi dalam negeri mereka memang bagus sudah. Dan ada Espir Academy, salah satu akademi sepak bola terbaik di Asia, dan itu menjadi tulang punggung tim nasional Qatar di level junior maupun senior. Apalagi mereka akan main di tuan rumah host. Nah, ini masalahnya di sini. Kemungkinan ya peluang Indonesia, makanya saya bilang ini peluangnya tidak mudah, sudah jauh lebih berat daripada pertandingan di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong ini tugasnya jauh lebih berat. Bukan jauh lah, amat sangat berat sekali. Sangat berat sekali, sehingga idealnya memang bisa menggunakan pemain-pemain abroad, bisa menggunakan pemain-pemain keturunan. Kalau tidak bisa digunakan ya makanya saya bilang pesimistis lah saya, saudara-saudara, realistis ya, kita realistis saja dengan situasi, dengan materi pemain, dengan pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain dari produk Liga Indonesia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang Piala Asia U23, tentang Piala AFC U23, tentang tim nasional Indonesia U23, tentang keputusan PSSI yang meliburkan Liga Indonesia untuk memberikan kesempatan, untuk mengakomodasi tim nasional Indonesia U23, untuk memberi kesempatan kepada klub melepas seluruh pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong. Ini adalah keputusan yang harus kita apresiasi, harus kita hargai, dan harus kita dukung.
dukung bersama. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa masalah utamanya bukan pada pemain dari Liga Indonesia. Pemain dari Liga Indonesia itu kalau klub nggak libur pun, ya dia harus dipaksa main, dipaksa masuk, dipaksa dipanggil ke tim nasional dengan berbagai macam regulasi maupun sanksi. Itu yang harus dilakukan. Tetapi masalahnya adalah kita nggak akan bisa menggunakan pemain abroad, pemain internasional kita, pemain keturunan, pemain diaspora, karena ini bukan berada dalam kalender FIFA. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah melobi lah. Tapi ya walaupun saya pesimis juga, apakah bisa di lobby juga punya kekuatan apa enggak, saya nggak tahu. Tetapi setidaknya diusahakan di lobby, dan saya rasa juga nggak akan bisa juga. Nah, itu masalahnya di situ. Kita nggak akan bisa menggunakan pemain keturunan, pemain abroad, pemain internasional kita, pemain diaspora. Itu masalahnya. Karena apa? Kalau kita menggunakan 100% pemain lokal, saudara-saudara, saya nggak yakin. Pesimistis saya, saudara-saudara. Kualitas Liga Indonesia itu tidak sebagus liga-liga yang lain. Kualitas pemain Indonesia, pemain lokal pret itu nggak sebagus pemain keturunan. Jadi itu yang saya cemaskan, saudara-saudara. Apalagi pemain-pemain lokal ini yang ya ini gitu, tahu sendirilah kualitas mereka. Yang pemain-pemain tim nasional sudah bergabung dengan senior mungkin masih bisa menolong lah, seperti Rizky Ridho, seperti Hernando, seperti Hoki Caraka, seperti Ramadan Sananta. Oke lah, mereka sudah bergabung dengan tim senior, kemarin ikut ke kualifikasi Piala Dunia. Tetapi pemain-pemain lain, itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Apakah mereka bisa bersaing di level Asia tanpa kehadiran pemain-pemain keturunan? Itu yang harus dipertanyakan bersama-sama dan kita kawal. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!